Halo, sama-sama sekarang welcome back to Crypto Hell. Selamat datang kembali teman-teman di Crypto fucking Hell. Hari ini tuh hari Senin tanggal 12 bulan 7 2021. Ah, masih aja ya ke BTC bermain pada area yang sama. Bosan gak sih lu? Aduh, gue bosan banget sumpah seriusan. Gini-gini aja. Ya, udah. Cuman nikmatin aja mau gimana lagi ya. Setidaknya kita sudah bisa scalping dikit, teman-teman bisa scalping dikit ya gak? Dan apa, gue juga nggak berhenti untuk update di Telegram, jadi teman-teman bisa mendapatkan insight yang ter-up to date, walaupun gue di YouTube juga jarang gitu ya, ngepost apa namanya, analisa, kalau lagi penting-penting aja, karena baru ngepost di TikTok, di YouTube. So ya, yeah. Oke. Jadi hari ini kita akan ngebahas BTC lagi ya. Aduh, luar biasa nih BTC. Kita mulai pada time frame 1D ya. Time frame 1D-nya kembali lagi nih. Dia tertahan pada EMA 25, EMA 20 nih. Sekarang berada di bawah EMA 20. Yang kemarin memang tertahan lagi di EMA 25-nya. Tebel coy. Tebel. Ini makin lama makin ini ya. Makin menurun ya. Di sini tertahan di EMA 30. Di sini tertahan di EMA 30. Masih sama ya. Nah, di sini udah mulai tertahan pada EMA 25, sekarang tertahan di EMA 25, sekarang berada di bawah EMA 20. Ah, luar biasa ya. EMA Ribbon ini masih menjadi apa namanya? Masih menjadi level resisten yang cukup tebal buat BTC untuk saat ini karena memang order-order di angka-angka bawah sini itu masih banyak yang gede-gede coy, belum kena jaring semua men. Di angka 28, di angka 27 ya. Duh, ini Wells duitnya banyak-banyak semua gitu loh. Kita aja nggak bisa ngejar juga nih sama duitnya dia. Mang enak. Aduh. Kita lihat pada time frame 4H. Nah, time frame 4H-nya sendiri memang BTC tampaknya terlihat seperti ya masih sideways aja ya. Kayak mau nyari tes, cuman nggak retest gitu ya. Mau ngelosor, cuman ya nggak mau naik juga nggak mampu. Coba deh, sekarang kita bisa ngelihat ya, EMA Ribbon-nya sendiri sekarang sudah berada di bawah menjadi level support, yang dimana EMA Ribbon ini menjadi satu tahanan untuk candle, untuk kembali lagi reversal, karena gue menggambarkan pada time frame 1 jamnya sendiri, kalau misalkan gue tutup atau gue close ya EMA Ribbon-nya. Nah, gue menggambarkan satu pola yang kita bisa sebut ini adalah ini dulu kita mulai dari sini ya. Ini bisa kita sebut dengan bullish Gartley. Terus di sini kita bisa sebut dengan bullish bet. Sorry bearish bet, bukan bullish. Gue lagi gabut banget tuh seriusnya ini sebenarnya. Cuma maksain aja. Ya ini adalah bullish bet. Kok bullish bet lagi sih bearish bet ya. Bearish bet mau bearish butterfly terserah teman-teman lah. Namanya sama-sama semua yang penting ini bearish harmoni gitu. Nah, kalau kita menghitungkan potensinya adalah kemarin masih banyak yang miss ya, karena gue nggak konsen banget sama chart. Dan setelah gue hitung-hitung kembali, ternyata memang kenapa semalam itu terjadi kenaikan, karena memang kenaikan dari bullish Gartley ini belum selesai, karena potensi kenaikan bullish Gartley ini kan ke 35,2. Dan semalam itu masih berada pada Elliott 2, Elliott 2 sini ya, Elliott 2 lalu kembali lagi naik ya, dan tadi subuh ternyata pumping lagi, nah menuju ke Elliott 3 dan sekarang menuju ke Elliott 4. Jadi teman-teman bisa short scalp setup ya ke angka 33,6, dan perlu perhatikan lagi nanti di level support ini, teman-teman harus tetap hati-hati karena akan terjadi potensi reversal pada level Elliott 4 ini, yang kemungkinan besarnya bisa kembali lagi naik menuju ke Elliott 5-nya untuk ke angka 35,25 ya, 35,256. Hah? 35.256, kenapa 35,256? $32 tuh jadinya itu ya. Terus nanti di D, di kaki D-nya atau di tangan D-nya ya, di baris butterfly atau baris bed huruf D ini nanti akan terjadi reversal kembali untuk membentuk ABC ya. Untuk ABC-nya kemungkinannya bisa mencapai ke angka 32,3 ya.
32,3. Jadi kalau kita gambarkan menggunakan zigzag gitu ya, zigzag ABC, potensinya mungkin saja berarti seperti ini. Kembali lagi ke level sini, A, B, D harus sama panjang. Nah, ini kan A ke B-nya itu harus sama panjang, berarti potensinya bisa saja di sini lagi balik lagi gini ya. Nah, seperti ini. Kalau level penurunan ABC mau 1, 2, 3, 4, 5 pun sama aja, mau impulse, kalau kita ukur ini kenaikannya sama ya. Potensi tingkat kenaikannya sama, mana dia? Nah, di sini dia 1. Nah, terus kalau kita sandingkan, ke 2 dan 3 itu sama. Lalu 4 ke 5 pun sama. Nah, setiap menggunakan Elliott, kita harus menemukan level-level impulse atau level-level korektifnya, itu dia memiliki panjang yang sama, tinggi yang sama. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti potensinya adalah pada level sekian, pada level ini ya, 35,5, BTC akan berpotensi membentuk head and shoulder jadinya nanti. Nah, jadi teman-teman harus tetap stay safe ya. Setiap potensi di sini itu bisa saja berubah karena pergerakan pasar yang tidak terprediksi, sometimes tidak terprediksi, cuma untuk saat ini akan memiliki skenario seperti ini. So, teman-teman bisa menjadikan analisa ini menjadi sebuah referensi. Nah, kalau teman-teman mau scalp setup lagi, berarti teman-teman bisa mengambil di Elliott 4 atau di angka 33,6. Nah, clue-nya atau kuncinya kemungkinan besarnya kalau misalkan masih reversal, mungkin saja ada hidden bullish atau bullish divergence pada angka 33,5 K plus 33.000,6. Aduh, 33.600, 33.500 ya. Ya, dan terjadi reversal lagi ke angka 35.200. Nah, di sini ternyata di BTC. Nah, di sini kalau kita lihat memang di bawah-bawah sini tuh ada BTC gap ya, yang belum tertutup. Nah, ini belum lunas. Itu belum lunas BTC gap ini angka berapa nih? 33,5. 33,5 itu berarti ada di sini ya. Di area-area sini nih 33,5 nih. Di area sini. Jadi potensinya nanti kemungkinannya akan terlihat lagi sore ini setengah 3-an mungkin ya. Level penurunannya bisa saya terjadi untuk menutup gap ini ya, gap yang belum tertutup. Jadi emang harus dilunasin dulu nih gap ini nih. Terus setelah itu, karena memang ada level support ya, seperti yang gua bilang baru terjadi reversal. Potensinya adalah di sini akan terjadi beberapa level penurunan ya, akan terjadi beberapa level penurunan. Jadi tetap teman-teman harus memperhatikan, karena gue menggambarkan di sini akan tampak membentuk satu pola yaitu three drives ya. Di sini ada leg 1, lalu di sini ada leg 2, lalu nanti kemungkinannya berarti di level ini juga leg 3. Nah, teman-teman harus berhati-hati nih ya, karena three drive ini adalah bullish pattern, jadi potensi untuk reversal kembali ke atas itu sangat memungkinkan. Cuma kalau misalkan BTC pada level 32,3-nya itu ya tertahan di angka ini, nah teman-teman harus berhati-hati juga. Nah, berarti trade drive-nya ini tidak valid ya. Bisa saja tidak valid trade drive-nya. Kalau kita menggunakan trade drive, pola trade drive itu ada di sini ya, patternnya trade drive pattern. Terus gua tarik dari sini 0, lalu ke sini, sini, ke sini ya. Lalu kemungkinannya di sini, lalu ke bawah lagi. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan teman-teman lihat ini harus berada di level Fibonacci 1,271618. Ini pun sama. Nah, potensinya adalah kalau misalkan pada angka 31,1 berhubung di sini ada level support yang mendukung reversal pada pola trade drive. Nah, teman-teman nanti bisa serok di level 31,1-an. Tapi kalau misalkan memang tidak menjadi trade drive, teman-teman harus berhati-hati karena level support ini ya, level support ini yang bisa mendukung atau bisa menjadikan BTC ini membentuk satu pola yaitu descending triangle ya, descending triangle. Nah, level penurunannya kalau misalkan kita melihat menggunakan descending triangle adalah, nah kita tarik dari ini aja tinggi polanya nggak usah jauh-jauh, lalu kita tarik ke sini ya, kita tarik ke level resisten. Nah, pertama seperti ini, berarti 30-an, angka 30. Yang kedua berarti
kita taruh di level support seperti ini. Nah, potensinya adalah ke angka 27,9. 27,9 itu gue sudah menggambarkan satu skenario kemarin di Telegram pun gue udah kasih tahu bahwa potensi kita bisa menurun lagi ke angka 27 itu ke fase C dari week of schematic 1 ya. Ini week of accumulation skema 1 yang kemarin gua agak rancu pada level-level ini. Kenapa? Ternyata kalau kita lihat lagi yang seharusnya adalah lower price supportnya makin naik, cuma kok ini lower price supportnya makin turun. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang BTC pada level saat ini masih berada pada fase C-nya gitu loh. Nah, itu yang gue menjadikan pertanyaan kemarin, dan ternyata setelah gue hitung-hitung kembali, oke, ternyata sekarang BTC masih bergerak menuju ke fase C. Ini kemungkinan besarnya bisa saja sudah di fase C ya. Nah, kita tuh berada pada fase-fase akhir ya. Kemungkinannya berarti berada pada fase B yang menuju ke fase C, masuk ke level springnya. Kalau kita perhatikan kembali, sepertinya memang BTC ini yang gua tarik sedikit mungkin seperti ini ya. Jadi kemungkinan besar akan seperti ini. Mungkin ya. Nah, kita ada berada pada fase-fase terakhir. Kalau kita lihat di sini kan memang dia mulai menurun ya. Di sini potensinya bisa saja mungkin descending triangle. Seperti ini berarti. Nah, kalau kita eh, lihat bahwa di sini memang bentuknya descending triangle pada akhirnya kan. Nah, potensinya adalah berarti di bulan Juli akhir atau mungkin at least tanggal 20 sampai 30-an Juli ini kita akan bertemu lagi di angka 27-an. Seperti itu. Nah, sebelum kita nanti akan kembali lagi retest pada level support ya. Di sini ada garis kuning. Di sini ada garis kuning 1 2 3 4 gitu ya. 1 2 3 4 5. Aduh pusing gua. Nah, di sini ya. Jadi setelah level spring nanti akan kembali lagi testing pada level support. Lalu kembali lagi testing pada level support ya, support line di sini, dan kembali lagi mungkin aja nanti ke angka 35 36 karena 35 36 itu kan memang level resisten yang cukup kuat untuk BTC. Nah, di sini nanti berarti 35 36 BTC akan membentuk kembali lower price support ya. Berarti ya potensinya berarti di area-area sini lah ya. Ntar kita akan revisi lagi nanti lower price support ke di mana. Apakah di angka 32 di level support ini atau di angka-angka yang kemarin di sini ya 35 36-an untuk membentuk lower price support. Dan pada dasarnya BTC masih mengikuti teori dari week off atau metode dari week of accumulation skema 1. Jadi teman-teman harus tetap aware terhadap chart. Kalau lagi bad mood jangan trading dulu karena gue beberapa hari ini lagi bad mood gitu ya. Jadi sama chart tuh kayak apain sih ini BTC gitu ya. Jadinya sensi sendiri coy. Ya udahlah, gue akan memberikan insight BTC dan altcoin lainnya di grup Telegram. So stay tune di grup Telegram. Jangan lupa untuk subscribe YouTube gue bila YouTube gue ini bermanfaat. Share juga ke teman-temannya. Don't forget to give me thumbs up. Biar gue makin semangat untuk bikin konten BTC, Bitcoin, cryptocurrency. Biar teman-teman mendapatkan insight yang sama juga sama gue gitu ya. Oke, gua Angkara Murka. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.